Oke, rekan-rekan semua, kita akan mulai persiapan kita pada kesempatan malam hari ini. Sebelumnya kita akan memulai dalam doa. Mari kita berdoa. Bersyukur Tuhan, pada malam hari ini kami boleh mempersiapkan diri kami mengajar anak-anak-Mu di minggu 3 hingga ke-5 bulan September, minggu 3 hingga ke-4 bulan September ini ya Tuhan. Berkati jalannya persiapan ini dari awal hingga akhir. Dalam nama anak Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Sebentar saya ambil charger dulu. Iya. Oke, rekan-rekan sekalian, kita akan melihat bahan kita begitu ya untuk minggu ketiga, di mana bahan kita untuk minggu ketiga ini dengan temanya adalah beriman tetap teguh. Wah, bacaannya sangat panjang rekan-rekan, Keluaran 32 ayat 1 sampai dengan 35. Tetapi bersyukurlah bahwa bacaan ini bisa dipotong, sehingga bacaan Alkitab kita diambil dari tetap Keluaran 32 ayat 1 sampai dengan 35. Gitu ya. Cuman kita potongnya begini. Ayat 1 sampai dengan ayat 5 dilanjutkan dengan ayat 30 sampai dengan 35. Ya. Jadi untuk bacaan minggu pertama tanggal 15 dengan tema beriman tetap teguh, ada Keluaran 32 ayat 1 sampai 5, dilanjut dengan 30 sampai 35. Ya. Oke, saya butuh 2 orang sukarelawan dan sukarelawati. Ya. Orang pertama akan membaca ayat pertama hingga ke-5. Orang kedua membaca ayat 30 sampai dengan 35. Orang pertama ayat 1 sampai dengan 5. Siapa yang mau bantu membacakannya? Keluaran 32. Boleh saya, Pak. Ya, Bu Marcel, terima kasih. Orang kedua, ayat 30 sampai dengan 35. Siapa yang mau bantu bacain? Oke, Kak Romai, siap. 30 sampai 35, Kak Romai. Dipersilakan Bu Marcel, ayat 1 sampai dengan ayat 5. Terima kasih ya, Pak. Siap, Bu. Pembacaan kita berjudul Keluaran 32 ayat 1 sampai 5, anak lembu emas. Ketika bangsa itu melihat bahwa Musa berlama-lama turun dari gunung itu, mereka berkumpul mengerumuni Harun dan berkata kepadanya, "Mari buatlah untuk kami Allah yang akan berjalan di depan kami. Sebab Musa, orang yang telah memimpin kita keluar dari tanah Mesir, kami tidak tahu apa yang terjadi padanya." Harun berkata kepada mereka, "Lepaskanlah anting-anting emas yang ada pada telinga istrimu, anakmu laki-laki dan perempuan, lalu bawalah semuanya itu kepadaku." Seluruh bangsa itu pun melepaskan anting-anting emas yang ada pada telinga mereka dan membawanya kepada Harun. Ia menerimanya dari tangan mereka, merancang bentuknya dengan alat, dan membuat anak lembu tuangan. Lalu kata mereka, "Hai Israel, inilah Allahmu yang menuntun engkau keluar dari tanah Mesir." Ayat yang kelima, ketika Harun melihat hal itu, ia mendirikan mezbah di depan anak lembu itu, lalu ia berseru, "Besok hari raya bagi Tuhan." Silakan, Kak Romai, ayat 30 sampai 35. Ayat 30. Keesokan harinya Musa berkata kepada bangsa itu, "Kamu telah berbuat dosa besar. Sekarang aku akan menghadap Tuhan. Barangkali aku dapat mengadakan pendamaian bagi dosamu itu." Lalu Musa kembali menghadap Tuhan dan berkata, "Kumohon Tuhan, bangsa ini telah berbuat dosa besar dengan membuat ilah dari emas bagi dirinya. Tetapi sekarang kiranya Engkau mengampuni dosa mereka.
Jika tidak, hapuskanlah kiranya namaku dari kitab yang telah kau tulis. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, siapa yang berdosa terhadap aku, namanya akan kuhapuskan dari kitabku. Pergilah sekarang dan pimpinlah bangsa itu ke tempat yang telah kuberitahukan kepadamu. Malaikatku akan berjalan di depanmu, tetapi pada hari pembalasanku dosa mereka akan kubalaskan kepada mereka. Demikianlah Tuhan menulahi bangsa itu oleh karena apa yang mereka perbuat terhadap anak lembu buatan Harun. Demikian firman Tuhan. Terima kasih rekan-rekan. Baik, kalau kita lihat dari bacaan ini, ketika kita lihat dari Keluaran 32, ini merupakan di Keluaran gitu ya, bagian dari kitab Keluaran, di mana secara umum kitab Keluaran memaparkan soal bagaimana perjalanan bangsa Israel keluar dari tanah Mesir menuju tanah terjanji. Rekan-rekan semua, kalau kita lihat dalam bagian ini, ada suatu momen di mana Musa itu harus pergi ke gunung Tuhan. Dan apa yang Musa lakukan di gunung Tuhan itu adalah dia berjumpa dengan Tuhan, dan di situ kita ingat bahwa bangsa Israel sedang berada di padang gurun Sinai. Musa naik ke gunung itu, dan disitulah Tuhan memberikan yang namanya dasatitah atau ke-10 firman. Namun karena Musa tidak kunjung turun, berarti apa? Terjadi kekosongan kepemimpinan di dalam rombongan bangsa Israel. Hal inilah yang dimanfaatkan oleh Harun. Sebagai imam, Harun melihat ini sebagai kesempatan karena dia juga bingung. Kok ini pemimpin saya nggak turun-turun, dan takutnya terjadi apa-apa dengan Musa. Ya sudahlah, Musanya sudah tidak ada, ya saya saja yang mimpin. Tuhannya juga yang mengerti konsep tentang Tuhan ini kan Musa. Saya juga nggak terlalu paham soal ini. Ya sudah, kita kita putuskan saja, karena di tengah kekosongan kepemimpinan ini kita buat Tuhan sebagaimana bangsa-bangsa yang lain. Apalagi bangsa Israel telah melihat di dalam perjalanan mereka bangsa-bangsa lain, atau ketika mereka berada di tanah Mesir, ketika mereka menyembah Tuhan ada ada patungnya gitu. Jadi ada rupanya. Nah, ini yang dimanfaatkan, ruang kosong inilah yang dieksploitasi atau dimanfaatkan oleh Harun. Di mana Harun menjadi tergoda untuk mendirikan Allah lain, membuatkan Allah bagi mereka supaya mereka lebih tenang. Apalagi bangsa Israel itu butuh icon, ya. Dan juga apa? Yang kedua, karena Harun itu didesak. Harun didesak untuk membuat Allah bagi mereka. Akhirnya dia supaya hidupnya aman, akhirnya Harun tergoda, dan terjadilah demikian. Ketika terjadi hal itu, Tuhan mengetahui dan Tuhan memerintahkan Musa untuk segera turun. Musa untuk segera turun dan membawa ke-10 firman itu, serta menyatakan kepada bangsa Israel bahwa apa yang mereka lakukan itu adalah berdosa. Ketika mereka membuat patung anak lembu emas, hidup mereka bukan semakin tenang. Walaupun tenang dan bersuka cita, tetapi itu hanya sementara. Karena apa? Karena Tuhan marah kepada bangsa Israel. Kita melihat di dalam akhir bagian dari bacaan ini, Tuhan menulahi bangsa Israel, menghukum mereka. Ya, karena mereka telah mendesak Harun, dan juga Harun tidak tahan terhadap desakan itu. Nah, apa yang mau kita ajarkan kepada anak-anak? Yang mau kita ajarkan rekan-rekan dari bagian ini adalah bahwa kita mau mendorong anak-anak untuk beriman tetap teguh. Ya. Dosa, godaan untuk jatuh ke dalam dosa, melakukan hal-hal yang dalam tanda kutip menyenangkan, mungkin itu memang membuat hidup kita tenang dan lebih baik. Namun itu sementara. Hanya saat ini sementara, besoknya berantakan. Oleh karena itu, melalui kisah ini kita mau mengajarkan anak-anak untuk tetap setia beriman kepada Tuhan. Gimana caranya? Kita terus berserah kepada Tuhan. Terus memohon kekuatan kepada Tuhan agar apa? Kita tidak mudah tergoda dan bahkan tidak mudah jatuh ke dalam dosa. Ya. Kita mendoakan, kita berusaha melakukan apa yang kita katakan dalam doa Bapa kami, yaitu jangan masukkan kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Itu adalah sebuah cara kita supaya kita bisa beriman dengan tetap teguh.
mengandalkan kekuatan Tuhan supaya kita tidak jatuh ke dalam dosa. Apalagi kita sebagai anak-anak yang telah disucikan dan dipilih oleh Tuhan. Status kita sebagai orang yang setingkat lebih tinggi daripada yang lain, itu membuat kita rawan. Kita harus terus berserah dengan cara kita tetap berdoa, membaca firman Tuhan, mempelajari, dan bahkan memelihara dengan melakukannya. Nah, ayat Alkitab, ayat firman Tuhan yang menjadi ayat hafalan untuk minggu ini, untuk semua kelas, diambil dari Yeremia 17 ayat 7, bukan yang bawah ya. Yang atas untuk semua kelas. Yeremia 17 ayat 7, yang demikian bunyinya, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Menekankan kembali pentingnya kita menaruh pengharapan kepada Tuhan dan beriman tetap teguh kepadanya. Ini materi untuk minggu ketiga. Ada pertanyaan rekan-rekan atau mungkin ada yang mau ditambahkan? Silakan. Soalnya semua kelas ya Pak sama ya Yeremia ya? Ya, semua kelas, Ci, betul. Oke, kalau tidak ada pertanyaan tambahan, jadi diingat ya rekan-rekan ayat hafalannya Yeremia 17 ayatnya yang ke-7 ya, untuk semua kelas. Baik Daniel sampai dengan kelas Musa. Nah, untuk aktivitasnya rekan-rekan semua kita lihat di sini ya, bahwa untuk anak-anak yang kelas Daniel sampai Daud aktivitasnya ini ya, menyambungkan titik-titik. Ya, membuat seperti ini, gambar orang yang berdoa dengan ada tulisan seperti ini. Nah, untuk kelas Yeskiel dan juga kelas Immanuel, aktivitas kita adalah dengan ini. Ini kan di sini membuat benda yang mengingatkan kepada Tuhan. Ya. Yang mau kita buat adalah benda salib gitu ya. Bahannya nggak mesti pakai lilin mainan. Ya, kita bisa pakai kertas yang paling gampang. Kertas digunting pola salib. Di situ dituliskan ayat hafalannya. Gitu ya. Ini untuk kelas Yeskiel sampai Musa, membuat salib dengan menuliskan ayat hafalannya. Dan untuk kelas Daniel sampai dengan Daud, aktivitasnya seperti ini ya, menyambungkan titik-titik dengan tulisan aku mau percaya kepada Tuhan. Untuk aktivitas aman semua rekan-rekan? Kalau saya paling mamahnya yang bikin, soalnya kalau anak-anak terlalu rumit, ini banyak angkanya. Iya nggak apa-apa Ci, mamanya aja kita berdayakan ya, kita perdayakan dan berdayakan. Oke aman rekan-rekan? Ya Kak, silakan. Kelas Daud ngikut yang salib itu aja kali Pasar, lebih. Oh, kelas Daud mau pakai salib? Boleh. Jadi berarti Nanti kan ditulis ayat hafalan ya? Gimana Kak? Sorry. Ayat hafal. Gimana? Sorry Kak. Ya, di salib itu kan ditulis ayat hafalan ya, Pak Sam? Benar, benar. Pakai itu aja di kelas Daud. Oke. Berarti kelas Daud itu Daud sampai dengan Musa adalah aktivitasnya ini membuat salib dan dituliskan ayat hafalannya di salibnya. Terus kelas Daniel dan Esther menyambungkan titik-titik yang seperti ini gitu ya, yang kelas Daniel dikerjakan oleh orang tuanya. Thank you Kak Romai untuk masukannya. Oke, kalau sudah tidak ada lagi masukan untuk aktivitas rekan-rekan, ini lagu-lagunya bisa dipakai. Hati-hati gunakan tanganmu, jalan serta Yesus. Siapa yang berpegang percaya saja. Ini bisa diklik di link bahannya, gitu ya. Klik gitu. Oke, kita lanjut ke minggu depannya, rekan-rekan. Minggu keempat, bacaannya panjang lagi, ya. Jadi, oh salah, ini bisa diklik ini. Nah, bacaannya untuk minggu keempat ini diambil dari Bilangan 13 ayat 1 sampai dengan 33. Nah ini rada panjang, jadi rekan-rekan ada beberapa pemotongan ya. Puji Tuhannya adalah bagian bacaan ini bisa kita potong-potong supaya lebih mudah untuk mendapatkan maksudnya ya.
Bagian yang dipotong adalah seperti ini untuk bacanya. Bilangan 13 ayat 1 ya. Bagian pertama ayat 1 sampai dengan ayat 17. Ya. Pendek-pendek soalnya ayat-ayatnya. Ayat 1 sampai dengan 17. Dilanjutkan dengan ayat 25 sampai dengan ayat 30. Ya. Kayaknya ini cukup 2 orang. Yang ayat 1 sampai 17 itu pendek-pendek soalnya gitu ya. Jadi walaupun 17 ayat tapi rasanya kayak baca 10 ayat. Baca 10 5 ayat bahkan ya. Jadi 2 orang aja cukup, saya pikir. Saya butuh 2 orang sukarelawati lagi. Ayat 1 sampai dengan 17 ya. Ayat 1 sampai dengan 17. Orang kedua ayat 27 sampai dengan ya ayat 27 sampai ayat 30. 25 ya, Pak? Hah? 25 ya, Ci? Kenapa ngomong 25? Oh ya, ayat 25, sorry. Ayat 25 sampai 30. Thank you, Ci Imel. Silakan, orang pertama dulu. Ayat 1 sampai 17, rekan-rekan. Pendek kok. Ya, saya, Pak. Kasih, Bu Christine. Orang kedua, 25 sampai 30. Silakan. 25-30, siapa kira-kira rekan-rekan? 1 orang lagi. Masih terbuka kesempatan. Oke, Bu Rahayu 25 sampai dengan 30. Siap. Silakan Bu Christine. Ke-12 pengintai. Tuhan berfirman kepada Musa, suruhlah beberapa orang mengintai tanah Kanaan yang akan kuberikan kepada orang Israel. Dari setiap suku nenek moyang mereka haruslah kau suruh seorang, semuanya pemimpin-pemimpin di antara mereka. Lalu Musa menyuruh mereka dari padang gurun Paran sesuai dengan titah Tuhan. Semua orang itu adalah kepala-kepala di antara orang Israel. Dan inilah nama-nama mereka. Dari suku Ruben, Samua bin Zakur. Dari suku Simeon, Safat bin Hori. Dari suku Yehuda, Kaleb bin Shefun. Dari suku Isakar, Zikal bin Yusuf. Dari suku Efraim, Hosea bin Nun. Dari suku Benyamin, Palti bin Rafu. Dari suku Jebulon, Gadiel bin Sodi. Dari suku Yusuf, yakni dari suku Manasye, Gadi bin Susi. Dari suku Dan, Amiel bin Kemali. Dari suku Asher, Setur bin Mikael. Dari suku Naftali, Nafbi bin Fofsi. Dari suku Gad, Guel bin Maki. Itulah nama orang-orang yang disuruh Musa untuk mengintai negeri-negeri itu. Dan Musa menamai Hosea bin Nun itu Yosua. Maka Musa menyuruh mereka untuk mengintai tanah Kanaan. Katanya kepada mereka, pergilah dari sini ke tanah Negeb dan naiklah ke pegunungan. Silakan, Bu Rahayu. Ayat 25. Sudah 40 hari mereka pulang dari pengintaian negeri itu. Mereka pergi menemui Musa, Harun, dan segenap umat Israel di Kades, di padang gurun Paran. Mereka membawa kabar kepada keduanya dan kepada segenap umat serta memperlihatkan hasil negeri itu kepada mereka semua. Mereka menceritakan kepadanya, kami sudah masuk ke negeri kemana engkau mengutus kami. Memang negeri itu berlimpah-limpah susu dan madunya. Inilah hasilnya. Hanya saja bangsa yang tinggal di negeri itu kuat-kuat. Kota-kotanya berkubu dan sangat besar. Juga keturunan Enak telah kami lihat di sana. Orang Amalek tinggal di tanah Negeb, orang Het, orang Yebus, dan orang Amori tinggal di pegunungan. Orang Kanaan tinggal di sepanjang tepi laut dan di sepanjang tepi sungai Yordan. Kemudian Kaleb mencoba menenteramkan hati bangsa itu di hadapan Musa, katanya, tidak, kita akan maju dan menduduki negeri itu, sebab kita pasti akan mengalahkannya. Tetapi orang-orang yang pergi ke sana bersama dia berkata, kita tidak dapat maju menyerang bangsa itu, karena mereka lebih kuat daripada kita. Mereka juga menyampaikan kepada orang Israel kabar buruk tentang negeri yang
mereka intai dengan berkata, negeri yang telah kami lalui untuk diintai adalah suatu negeri yang memakan penduduknya. Semua orang yang kami lihat di sana adalah orang yang tinggi-tinggi perawakannya. Kami lihat juga di sana orang-orang raksasa. Bani Enak berasal dari orang-orang raksasa. Kami melihat diri kami seperti belalang. Demikian juga kami di mata mereka. Demikian firman. Ya, terima kasih Bu Rahayu, walaupun kelebihan. Lewat ya Pak, sampai 32. Cukup sampai ayat 30 saja. Ya, rekan-rekan 25 sampai 30, ayat yang bagian pertama 1 sampai 17, yang kedua 25 sampai 30 ya. Jangan belum rem lagi ya rekan-rekan ketika hari Minggu. Ya. Kalau kita lihat rekan, ini merupakan momen di mana bangsa Israel mendekati dengan tanah perjanjian ya. Nah, kalau kita lihat di sini ini menjadi bacaan yang menarik karena kita bisa melihat bahwa yang namanya Yosua itu sebenarnya nama Yosua adalah pemberian Musa gitu ya. Seorang yang dikatakan sebagai Hosea bin Nun, itulah yang jadi Yosua bin Nun karena namanya diganti oleh Musa ya. Di mana kelak Hosea atau Yosua bin Nun ini akan menjadi pemimpin bagi bangsa Israel memasuki tanah perjanjian. Nah, dalam bagian ini rekan-rekan yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, kita bisa melihat bahwa ketika mereka mau sudah mendekati bagian tanah terjanji, Musa menyuruh, udahlah ayo pasukan meraglim, bahasa Ibraninya ya, artinya mata-mata ya. 12 mata-mata, satu orang dari merupakan perwakilan suku ya. 40 hari mereka mengintai dan melaporkan hasil pengintaian, hasil intelnya gitu ya. Nah, tetapi ada yang hasilnya itu tidak konklusif atau beda-beda. Ada yang bilang walaupun tanah itu baik, tetapi kita nggak mungkin. Karena apa? Karena bangsa Kanaan ini adalah bangsa yang memakan sesama, bangsa kanibal istilahnya gitu ya. Kita tuh ya ibarat kata belalak lah buat mereka. Tidak ada apa-apanya, kita nggak mungkin maju. Sedangkan dari 12 itu hanya 2 orang yang yakin, yaitu Yosua bin Nun dan Kaleb. Ya. Kaleb itu adalah, kalau kita lihat di sini adalah salah satu mata-mata juga. Ya. Kaleb bin, siapa namanya? Ada di sini ya. Kaleb bin Yefuna, seorang dari suku Yehuda, perutusan dari suku Yehuda. Mereka menjadi orang-orang yang optimis bahwa dengan mengatakan bahwa kita bisa, kita yakin dan percaya. Kenapa mereka berani optimis seperti itu? Karena mereka ingat bangsa Israel itu berada di dalam pimpinan Tuhan. Kalau Tuhan sudah berkehendak, siapa yang bisa menghalangi? Walaupun kita bukanlah bangsa yang kuat, kita bangsa yang mungkin menjadi belalang buat mereka. Tetapi kalau Tuhan menginginkan kita menaklukkan tanah itu, pasti kita bisa menaklukkannya. Walaupun kita dianggap belalang, tapi kalau belalang jumlahnya banyak, menaklukkan sebuah sawah, dia menjadi hama di sana, habis sawah itu. Nah, apa yang mau kita pelajari dari bagian ini? Kita mau belajar mengajak anak-anak meneladani sikap Yosua dan Kaleb. Walaupun mereka di dalam kondisi yang terdesak, mereka tetap beriman dan mengandalkan Tuhan dalam segala keadaan. Karena dengan beriman kepada Tuhan, kita menjadi pribadi yang mau dan mampu maju ke depan, menghadapi segala sesuatu. Bukan menjadi kita sok-sok berani, tetapi kita mengolah ketakutan kita itu untuk menjadi sesuatu yang produktif. Menjadikan ketakutan kita sebagai kekuatan untuk melangkah ke depan. Bukan karena kekuatan dan kehebatan kita, tetapi karena Tuhan yang membimbing dan menyertai. Kita mau mengajak anak-anak untuk menjadi anak-anak yang berani maju ke depan, bukan karena kekuatannya, tetapi dengan mengandalkan kekuatan Tuhan. Sebab kalau Tuhan sudah berkehendak, tidak ada yang mustahil buat Dia. Untuk ayat hafalannya kita mengambil dari Yosua 1 untuk semua kelas begitu ya. Yosua 1 ayat 9b ya, yang ini nih. Ya.
Janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Ya, itu untuk semua kelas, lebih kena, lebih efektif, dan lebih efisien. Untuk bahan dan ayat hafalan ada pertanyaan dulu rekan-rekan, atau ada yang mau ditambahkan, silakan. Jadi diingat ya bacaannya rekan-rekan, yaitu bilangan 13 ayat 1 sampai dengan 17 dilanjut dengan 25 sampai dengan 30. Ayat hafalannya Yosua 1 ayat 9b. Untuk lagu-lagu pendukung ada di sini, bisa dilihat di sini ya. Dan untuk aktivitas rekan-rekan, maka untuk yang kelas Daniel sampai dengan Esther pakai yang ini ya, yang mewarnai gambar Yosua dan Kaleb gitu ya. Lalu untuk kelas yang lebih besar, maka khususnya untuk kelas Daud sampai dengan sampai dengan kelas Musa, kita bisa menggunakan bagian ini gitu ya, memberikan gambar ranting, dan anak-anak diminta untuk menambahkan gambar anggur ya. Terserah mereka mau taruh di mana, dan yang pasti adalah mereka sendiri yang menambahkan, mau banyak mau sedikit itu terserah mereka gitu ya. Kenapa anggur ini menjadi penting? Karena rekan-rekan, anggur ini buah yang sangat penting buat orang Israel. Setiap setiap pesta pasti ada, dan bahkan Tuhan Yesus pun kelak menggunakan air anggur untuk menyatakan, menjadi penggambaran atas curahan darahnya yang menyucikan kita. Ini untuk aktivitas rekan-rekan. Barangkali ada yang mau ditambahkan, silakan. Jadi yang ini yang Daud sampai Musa ya, yang tadi yang atas yang orang panggul anggur itu yang kelas Daniel sampai Esther. Ada yang mau ditambahkan atau ditanyakan rekan-rekan terkait aktivitas? Aman semua? Pak, ya silakan Bu Kristi. Kelas Daud, Pak. Di sini ya. kan ada balon berwarna ungu. Kalau misalkan balon untuk anggur itu pakai buah anggur beneran aja ya Pak ya? Oh boleh Bu, boleh lah, buah kan buat alat peraga bisa. Iya. Daripada pakai balon. Ya benar ya Pak. Terima kasih Pak. Ya sama-sama Bu. Oke, kalau sudah tidak ada pertanyaan lagi rekan-rekan, lagunya ada di atas ini gitu ya. Allahku besar, bukan kuat, bukan gagah, jalan serta Yesus, stop ku mau katakan. Ya, itu untuk daftar lagunya. Oke, kalau sudah tidak ada lagi rekan-rekan, karena jadwal minggu kelima belum muncul, tadi saya berkoordinasi dengan Email, maka untuk persiapan khusus minggu kelima dan juga minggu pertama serta kedua bulan Oktober akan dilaksanakan pada 21 September ya. 21 September 2024 kita akan persiapan untuk bahan minggu kelima dan juga minggu pertama dan minggu kedua bulan Oktober. Jamnya jam 7 malam hari Sabtu. Jadi sudah kembali normal karena saya lihat di sini agenda hari Sabtu itu sudah tidak ada yang aneh-aneh gitu ya. Tidak ada yang seperti kemarin lagi gitu, tiba-tiba ada PMK itu gitu ya. Oke, jadi 21 aman rekan-rekan jam 7 malam? Aman Pak, saya mah. Siap Ci, nuhun. Tinggal jadwalnya ya Ci, disusun. Oke, kalau sudah tidak ada lagi, kita akan tutup di dalam doa. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan pada kesempatan malam hari ini, kami boleh mempersiapkan diri kami untuk mengajar anak-anak-Mu di minggu ketiga hingga keempat bulan September.
Kami sadar ya Tuhan bahwa apa yang kami persiapkan ini belum sempurna, tetapi kami yakin dan percaya Engkau yang menyempurnakan dan memampukan kami untuk menjadi pelaku firman di mana kami juga akan mengajarkannya kepada anak-anak. Ketika kami juga akan melanjutkan kehidupan kami dengan segala aktivitas kami masing-masing, berkati ya Tuhan, dan biarlah hidup kami hanya seturut dengan kehendak-Mu saja. Dalam nama anak Tuhan Yesus Kristus, kami menyerahkan dan menyempurnakan doa ini. Amin. Oke, rekan-rekan, terima kasih atas partisipasinya. Selamat malam, selamat melanjutkan aktivitas Tuhan Yesus. Selamat malam. Mohon. Selamat malam. Terima kasih, selamat malam.